materi Pancasila, pendidikan Pancasila, kita awali dengan bicara tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama, kedudukannya sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Oh, digedekan. F5 ya. Kang, hanya ini ada berapa slide? Hanya ini atau ada lagi? Itu aja. Ini aja kan? Ini yang memang punya aku kan? Ya. Baik, ya Pancasila sebagai dasar kedudukannya ya. Enggak kan? Kok ini tiba-tiba D gitu? Berarti kan ada ABC-nya. Ya. Pancasila sebagai dasar negara punya kedudukan. Yang pertama, punya kedudukan untuk mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan negara. Yang kedua, punya sifat yang tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR hasil pemilu. Jadi Pancasila ini kedudukannya tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR hasil pemilu. Yang ketiga, merupakan kaidah negara yang fundamental sebagai hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dan semua hukum atau peraturan perundangan harus bersumber pada Pancasila. Jadi Pancasila ini punya kaidah yang fundamental. Artinya semua peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber pada Pancasila. Jadi ingat itu. Berikutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundangan, sifatnya mengikat. Nah, imperatif itu artinya mengikat. Bagi siapa? Bagi penyelenggara negara, bagi lembaga kenegaraan, bagi lembaga kemasyarakatan, bagi warga negara Indonesia dimanapun berada, sekalipun dia berada di luar negeri, bagi penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya perwujudan nilai-nilai Pancasila ini punya sifat imperatif. Imperatif itu artinya mengikat bagi siapapun juga ya, baik itu warga negara Indonesia yang ada di dalam maupun di luar negeri. Selama mengaku menjadi warga negara, dia harus patuh dan tunduk pada dasar negara Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam pembukaan UUD 45 dan berdasarkan pada ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Saya ulang, ini akan keluar pada soal. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 45. Dasar ketetapannya adalah ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2003 tentang sumber dan tata urutan peraturan perundangan. Ya. Seperti apa? Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pandangan hidup negara. Nah, dia akan menjadi cita-cita negara dan akan menjadi cita-cita hukum. Ya, sifatnya konstitutif dan sifatnya regulatif. Ya, nah ini terkait dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2003. Nah, Pancasila sebagai cita-cita hukum itu tertuang di dalam pembukaan UUD 45, tertuang di dalam batang tubuh UUD 45, tertuang di dalam ketetapan MPR, dan berada di peraturan perundangan mulai dari undang-undang sampai kepada keputusan gubernur, keputusan bupati, dan keputusan kota madya. Nah, itu jadi Pancasila berada tertinggi sebagai cita-cita hukum. Kemudian di bawahnya ada pembukaan UUD 45, di bawahnya ada penjelasan UUD 45, di bawahnya ada ketetapan MPR. Berikutnya di bawahnya lagi ada undang-undang. Berikutnya lagi ada keputusan gubernur, bupati, dan wali kota atau disebut kota madya.
Baik, kita lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat: 1. Mampu berdiri kokoh. 2. Tahu arah tujuan ya, dan mengenal pemecahkan masalah, baik itu masalah ideologi, masalah politik, masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, ketahanan keamanan. Nah, jadi semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu harus berpedoman pada Pancasila. Kemudian dengan adanya Pancasila sebagai pandangan hidup, maka bangsa Indonesia sekalipun dalam era globalisasi ini tidak akan terombang-ambing oleh keadaan apapun kondisinya, karena sudah memiliki pandangan hidup yaitu Pancasila. Berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilainya terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat. Nah, seperti apa kristalisasinya? Kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijakan dan kesejahteraan. Nah, ini nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sudah terkristalisasi semuanya di dalam Pancasila. Maka dikatakan bahwasanya Pancasila merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Apa saja nilai-nilai itu? Antara lain ini tadi. Baik, kita percepat dulu. Nanti kalau selesai waktunya untuk diskusi saja, daripada keburu mati nanti medianya. Berikutnya, Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Nah, ligatur itu artinya sesuatu yang mengikat. Jadi menurut Roland Pennock, ligatur itu merupakan ikatan budaya, merupakan ikatan yang berkembang secara alami dari kehidupan masyarakat. Mereka tidak bisa dipaksakan, ya, dan tidak bisa diatur oleh siapapun juga, karena ligatur ini merupakan sarana untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Nah, jadi masyarakat melakukan itu tidak karena paksaan. Semuanya dilakukan dengan kesadaran dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno mengatakan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dari dan digali dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Ya, nilai apa saja? Jadi Pancasila sebagai ligatur bangsa itu akan memenuhi kriteria memiliki daya ikat bangsa. Ya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu diyakini oleh masyarakat. Yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa paksaan. Berikutnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, sebagai jati diri bangsa, pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat itu menjadi kesepakatan bersama. Ya, isinya adalah prinsip dan nilai-nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai ideologi nasional, sebagai landasan dinamis bagi bangsa. Kemudian ini akan menjadi sarana dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Nah, jati diri bangsa Indonesia ini bersifat khusus, otentik dan orisinil. Nah, coba bedakan dengan bangsa lain. Bagaimana dengan pandangan hidupnya orang komunis? Bagaimana dengan pandangan hidupnya orang liberalis? Nah, itu menjadi catatan untuk Anda diskusikan, ya. Kemudian 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 45. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dengan berdasarkan atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Ya, jadi pokok pikiran pertama, PR-nya adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial.
Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, untuk itu, pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran sila kemanusiaan. Pokok pikiran pertama merupakan penjabaran dari sila ketiga. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran dari sila kemanusiaan. Kita lanjut pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka pokok pikiran ini yang merupakan dasar politik Indonesia. Pokok pikiran inilah yang menjadi jabaran dari sila keempat Pancasila. Diulang, pokok pikiran pertama merupakan penjabaran sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran sila kemanusiaan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Berikutnya terakhir pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat bunyinya adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran ini merupakan dasar moral negara yang merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Oke, ini akan keluar di soal esai ya, di soal pilihan ganda juga. Kita lanjut ke norma. 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pertama adalah norma agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah dan larangan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila norma ini dilanggar, sanksinya adalah dosa katanya. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, norma ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari diri manusia sendiri, berisi perintah dan larangan untuk mewujudkan akhlak yang baik. Apabila dilanggar, sanksinya rasa gelisah. Ya, kita akan merasa nggak tenang, akan merasakan satu kegelisahan. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan peraturan yang bersumber dari masyarakat. Isinya sama, perintah dan larangan. Nah, dasarnya untuk mewujudkan keselarasan hidup dalam bermasyarakat. Apabila dilanggar, sanksinya dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Ya. Nah, peraturan hidup yang bersumber dari negara. Isinya sama, perintah dan larangan. Dasarnya untuk mewujudkan kedamaian hidup antara pribadi. Apabila dilanggar, sanksinya dipenjara tentunya oleh pemerintah, oleh negara. Karena ini norma hukum adalah norma yang dibuat oleh negara. Saya ulang, 4 macam norma. Norma agama sanksinya dosa. Norma kesusilaan sanksinya rasa gelisah. Norma kesopanan sanksinya dikucilkan masyarakat. Norma hukum sanksinya dipenjara atau diberi denda oleh negara. Berikutnya kita lanjut kepada nilai. Nilai yang dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro. Oke. Terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material artinya segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Nilai vital, nilai yang segala sesuatu berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian yang berguna bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran bersumber dari akal atau rasio, nilai keindahan yang sumbernya adalah estetik, ya, perasaan, nilai kebaikan yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia, yaitu karsa, religius, nilai ketuhanan atau kerohanian, ya, yang tinggi dan mutlak nilainya. Oke, nilai yang dikemukakan oleh Darji Darmo Diharjo. Ada nilai objek dan nilai subjek. Nilai objektif adalah nilai yang dilihat berdasarkan kondisi nyata, sedangkan nilai subjektif adalah nilai yang diberikan oleh seseorang atau oleh subjek. Ada nilai positif dan nilai negatif.
Nilai positif nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nilai negatif nilai yang merupakan nilai positif. Ya, jadi merupakan nilai kejahatan dan nilai keburukan. Ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik. Intrinsik nilai yang sejak mula sudah ada. Sedangkan ekstrinsik nilai yang tergantung pada nilai intrinsik dari akibat-akibatnya. Baik, lanjut. Masih dalam nilai transenden dan nilai imanen. Transenden adalah nilai yang melampaui batas pengalaman dan pengetahuan manusia. Sedangkan nilai imanen nilai yang terkait dengan pengalaman dan pengetahuan manusia. Kemudian nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah, ya, yang dipilih sebagai landasan bagi nilai instrumental. Sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang merupakan usaha, ya, usaha dari konkretisasi dari nilai-nilai dasar. Oke, sepertinya yang akan diminta nanti adalah nilai dasar dan nilai instrumental. Oke, kita lanjut kepada TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Baik, nanti di email materinya ini. Ya. Kita lihat TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000 dan ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Mengenai tata urutan peraturan perundangan. Menurut TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000, yang tertinggi adalah UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP Peraturan Pemerintah, Kepres Keputusan Presiden, Perda Peraturan Daerah. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, tata urutannya hanya ada 5. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ada PP, Peraturan Pemerintah, ada Perpres, Peraturan Presiden, dan ada Perda, Peraturan Daerah. Itu nanti dianalisis, dibedakan ya. Ada TAP MPR RI nomor 3, ada Undang-Undang nomor 10. Nah, substansinya, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan ini adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Oke. Amanat TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003 memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundangan. Ya. Hasil kajiannya, dengan telaah terbentuknya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. Nah, namun demikian, pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan penjelasannya menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR sebagaimana ditetapkan oleh MPR TAP MPR nomor 1 tahun 2003 masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oke, dianalisa ulang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, maka ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 ya, menjadi tidak berlaku lagi. Namun demikian, pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ya, menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, itu ketetapan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan? Saya tinggalkan soal untuk diskusi. Ini nanti akan di email. Ya, mungkin nanti akan menjadi sampel.
Sampel untuk bahan ujian. Oke, silahkan didiskusikan dengan teman-teman atau ada pertanyaan dulu. Tadi saya kejar yang penting materinya nyampe dulu, takut mati medianya. Sekarang masih ada waktu sampai jam ya. Masih ada 15 menit, silahkan kita gunakan untuk diskusi. Ya, ada pertanyaan, disilahkan. Kita pakai diskusi. Ini contoh soal yang nanti bisa Anda diskusikan. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari soal-soal yang akan kita sampaikan nanti. Baik, ada pertanyaan? Kan kurang gede kan suaranya? Ya? Ya. Ya. Bentar Bu, kami mau nyatet soalnya boleh kan? Oh ya. Silakan. Ya, bentar Bu. Kang, tadi itu pertama kali aku tayangkan ada, Kang. Kenapa jadi putus? Ada beberapa slide yang hilang itu. Ibu. Ya. Itu nomor 4. Kami pada belajar itu. Ya. Jelaskan kekuatan ideologi menurut Dr. Alian. Ya. Oke. Kita tadi ada pertanyaan, bagaimana kekuatan ideologi itu menurut Dr. Alfian? Ya. Mungkin dapat dijelaskan dulu, ideologi itu apa dulu? Ya. Sistem atau pandangan itu. Ya? Sistem atau pandangan itu. Ya, ideologi adalah pandangan hidup, ya, dasar hidup, pegangan hidup. Nah, kemudian berikutnya Anda akan ditanya, bagaimana kekuatannya? Ya, kekuatannya adalah dia merupakan jati diri bangsa, gitu. Terus apa lagi katanya? Dia sebagai ligatur bangsa yang bisa memiliki daya ikat, yang bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat, yang bisa mempersatukan masyarakat tanpa dipaksa. Ya, dia akan dapat menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwasannya sebagai pandangan hidup, dia akan bisa mengarahkan, bisa tahu tujuan dalam memecahkan persoalan-persoalan, baik itu persoalan ideologi, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Jadi persoalan yang dihadapi oleh bangsa akan dapat diarahkan oleh dasar Pancasila itu. Jadi dengan adanya
Pancasila sebagai pandangan hidup, maka masyarakat tidak akan terombang-ambing oleh keadaan apapun di dalam era globalisasi ini. Nah, itu pada dasarnya prinsipnya bahwasannya Pancasila sebagai pandangan hidup akan menjadi dasar bagi penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya rasa itu mungkin dapat Anda arahkan nanti. Ya, jadi ideologi itu kan pandangan hidup bangsa ya. Nah, ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, Ya. ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Kembali ke soal ya. Ya. Soal lagi. Itu udah. Diulang, nggak jelas, nggak dengar. Mau nyatakan soal itu lagi Bu. Ya. Tadi kan belum siap pernyataannya Bu. Apanya? Aduh, kasihan banget Kang. Ya, seperti apa? Bu. Hmm? Bu. Ya. Saya mau itu dijelaskan ulang mengenai 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 Bu. Ya, Sebenarnya 4. kurang saya Bu. Ya. 4 pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Baik, kita lihat 4 pokok pikirannya. Oke, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan penjabaran dari sila kemanusiaan, sila kedua. Ya, sila kedua. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan pokok pikiran penjabaran sila keempat dari Pancasila. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Jadi jangan terkecoh ya. Pokok pikiran keempat, penjabaran sila pertama dan sila kedua. Pokok pikiran ketiga, penjabaran dari sila keempat. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran dari sila kedua. Sedangkan pokok pikiran pertama merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Itu mungkin yang dapat dijelaskan? Bu, Ya, ya. Silakan. Ya, halo. Tuh, ya, bentar dulu. Ya. Oh ya Bu, ini ada kawan yang bertanya begini Bu, mengenai uang berdiri itu maksudnya apa sih Bu? Ujian mata kuliah pola ilmiah pokok. Jadi ada 15 mata kuliah inti di masing-masing program studi yang akan menjadi dasar bagi mahasiswa standar kelulusan mata kuliahnya yang ditetapkan oleh pusat. Nah, sementara yang lainnya di luar yang 15 itu kan diserahkan kepada teman-teman dosen di kelas kerjasama. Nah, kami yang dari pusat akan mengatur 15 mata kuliah yang kami kendalikan langsung dari pusat. Untuk itu dosennya, koreksinya, ya soal yang dibuat semuanya dari kami di pusat.
nanti yang apa anjingnya dari yang dibilang itu ada 15 mata kuliah ya Bu? Ya, ada 15 mata kuliah yang diatur oleh kami. Kalau tahu apa aja itu Bu? Boleh tahu untuk program jurusannya apa Anda? Program studi apa? Kalau PPKN, wah saya harus ngapalin nih. Ya. Ya. Untuk yang PPKN adalah Pancasila, Pendidikan dan Pembelajaran, Profesi Keguruan, Perkembangan Peserta Didik, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Islam, Ilmu Negara, Ilmu Politik, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Politik Hukum, Sistem Politik Indonesia. Udah berapa tuh? Kang, ada jadwal umpim gak Kang? Nanti akan dikirim. Sebetulnya sudah ada sama Pak Budiman, sudah kami kirim jadwal umpip masing-masing program studi. Silakan Anda ambil di Pak Budiman, kemarin sudah kami kirim. Itu jadwalnya 15 mata kuliah untuk PKN, 15 mata kuliah untuk matematika, dan 15 mata kuliah untuk bahasa Inggris. Itu sudah ada jadwalnya, berarti Anda akan tahu, bisa baca di situ ada 15 mata kuliah apa saja. Ya, untuk PKN itu tadi. Untuk prodi yang lain itu yang sama adalah dari 3 prodi yang mata kuliahnya sama, Pancasila, Belajar Pembelajaran, Perkembangan Peserta Didik, Profesi Keguruan. Nah, ini mata kuliah yang sama. Semua program studi akan ngambil mata kuliah Pancasila, Belajar Pembelajaran, Perkembangan Peserta Didik, dan Profesi Kependidikan. Nah, 11 mata kuliah sesuai keahliannya. Nah, yang 11 itu tadi untuk PKN, Ilmu Negara, Ilmu Politik, Pengantar Ilmu Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian Sistem Politik, Hukum Tata Pemerintahan, Politik Hukum, kemudian Hukum Islam. Nah, itu untuk yang di PPKN. Yang selain PKN saya nggak hafal, mohon maaf. Lihat aja di jadwalnya. Ada lagi pertanyaannya? Yang mengenai Bu, ketetapan MPR nomor 3 tadi Bu, tahun 2000. Ketetapan Untuk yang sekarang MPR. Bu, Ya. untuk yang sekarang ini mana? Gimana? Untuk yang sekarang yang berlaku. Untuk yang sekarang yang dipakai mengenai sumber hukum dan tata ulang peraturan perundangannya. Ya. Jadi sebetulnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berlaku. Tapi berikutnya, ini kan tata urutan peraturan yang nomor 10 tahun 2004. Nah, kemudian ini TAP MPR nomor 1 tahun 2003 isinya ini. Nah, kemudian ini hasil kajiannya, dengan telah terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundangan, maka ketetapan ini dianggap gak berlaku lagi. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan penjelasannya menyatakan bahwasannya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR Nomor 1 tahun 2003 masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, jadi pada dasarnya akhirnya yang mana yang berlaku ya ini sesuai TAP MPR nomor 1 tahun 2003 gitu. Seperti itu. Jadi yang diberikan atau bagaimana bagi pegangan untuk sekarang berarti nomor 10 tahun 2004 itu. Iya, betul. Karena itu kan yang terakhir ya. Ya. Berarti Ya. Ada lagi pertanyaan?
Masuk kajian apa? Baik, ada lagi? Ya Bu Ati, ada yang tak diperagakan kajian hasil kajian mengenai undang-undang nomor 10 tahun 2004 Bu. Ya. Kan itu Bu, di apa dikemukakan Bu lebih jelas lagi. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ya Bu. Ya. Ini tata urut lebih digambarkan Bu. ya, tata urutan peraturan perundangan yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan kedudukan yang tertinggi. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian urutan yang ketiganya ada peraturan pemerintah. Urutan berikutnya ada peraturan presiden. Dan yang terendah adalah perda, peraturan daerah. Nah, kalau kita akan menganalisis, kalau saya akan bertanya, Pancasilanya ada di mana gitu. Kalau yang dulu kan Pancasila tetap ada ya. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dia berkedudukan yang tertinggi. Ada Pancasila, ada pembukaan UUD 45, baru UUD 45-nya, batang tubuh UUD 45 baru ke bawahnya. Nah, namun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pancasila itu sudah punya kedudukan yang tersendiri. Dia tidak perlu berada di dalam tata urutan peraturan perundangan ini karena Pancasila memang sudah diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi dia sudah tidak perlu lagi masuk di dalam tata urutan ini. Seperti itu penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jadi Pancasila memang tidak ada di dalam tata urutan peraturan perundangan. Tapi sudah disepakati semua peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis harus bersumberkan kepada Pancasila. Gitu tadi ada slide yang sebelumnya sudah menyampaikan begitu. Jadi Pancasila memang tidak tertuang lagi di dalam tata urutan peraturan perundangan, tapi sudah disepakati bahwasannya Pancasila menjadi dasar sumber hukum baik itu undang-undang tertulis maupun yang tidak tertulis. Semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bu. Ya, silakan. Ya. Bu, ini peragakan tentang hasil kajian dari Undang-Undang Nomor 10 yang bersangkutan tentang berlakunya tentang itu ayat. Tadi peragakan aja Bu, kami dari sedikit selamanya mau kami catat Bu. Aduh, apa Kang ngomongnya? Bisa diulang Ibu, kok nggak jelas saya? Halo. Ya Kang, ya. Bu, kami dari sedikit diperagakan tentang hasil kajian dari Undang-Undang Nomor 10 yang bersangkutan tentang pasal 7 ayat 4 yang mengenai tentang berlaku dan tidak penetapan MPR nomor 3 tahun Bu. Ya ini tadi Undang-Undang Nomor 10. Minta diperagakan aja Bu yang ini Bu. Ya ini. Bukan Bu, yang hasil kajiannya Bu. Nih. Iya. Ya. Oh, minta ditayangkan yang ini Kang. Habis ya Kang waktunya Bu Mariasih? Pasti kan? Bu Mariasih gimana?
kembali terulang Bu. Ya, gimana? Aduh, nggak jelas ya suaranya. Diulang aja Bu, diulang lagi Bu. Yang diulang yang mana? Yang itu Bu, kajiannya Bu. Iya ini. Kajian. Ini hasil kajian. Ya, jadi dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang di dalamnya mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka undang-undang sebelumnya jadi nggak berlaku kan? Mestinya kan gitu. Jadi setiap ada peraturan yang baru, maka yang lama tidak berlaku. Namun demikian, ada peninjauan kembali di tahun 2004. Ya, di luar yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu, pada pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 masih diakui keberadaannya. Jadi masih diakui dan punya kekuatan hukum yang mengikat. Jadi sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka amanat TAP MPR Nomor 1 MPR tahun 2003 tetap dilaksanakan, tetap punya peraturan yang jadi tetap masih berlaku dan harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Ya Bu. Ya, baik. Ada lagi? Ya, nanti bisa di email bahannya ya. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Anda bisa nanti dengan petugas dari telekonferensi Selat Panjang akan menerima email dari sini. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.